Demo ratusan warga di depan kantor desa Suralaga, Lombok Timur berujung ricuh. Sarana prasarana pendidikan di kawasan wisata Batu Layar, Lombok Barat terbengkalai. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi. Inilah Anyus NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Demo ratusan warga di depan kantor desa Suralaga, Lombok Timur berujung ricuh. Masa aksi menolak pergantian kepala lingkungan dan menuding kepala desa melakukan pungutan liar dalam penyaluran bantuan sosial ke masyarakat. Ratusan pendemo menerobos blokade aparat kepolisian untuk meringsek masuk ke kantor desa Suralaga, Lombok Timur. Masa melempar kursi dan botol mineral mengakibatkan kaca jendela kantor desa pecah. Dalam aksinya, massa membawa spanduk pamflet berisi protes kebijakan kepala desa dan membakar ban bekas. Massa menolak kebijakan kepala desa mengganti salah satu kepala wilayah dan menuding kepala desa melakukan pungutan liar dalam penyaluran bantuan sosial. Kami sudah berani tadi malam menjamin kepada Bapak Kepolisian bahwa kami akan melakukan aksi damai. Tetapi cara Pak Kepala menanggapi kami ini seperti apa, Pak? Setelah penyampaian aspirasinya, massa kemudian diterima kepala desa dan camat Suralaga. Massa baru membubarkan diri dengan tertib setelah kepala desa menyepakati bersedia merespon tuntutan warga paling lama 7 hari. Saya waktu 1 bulan. Itu saja ya. Jangan kalau 1 bulan itu tidak bisa selesai. Usai mendapat jawaban dari kepala desa, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib dikawal aparat kepolisian dari Polsek Suralaga dan Polres Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, sarana prasarana pendidikan di kawasan wisata Batu Layar, Lombok Barat terbengkalai menyusul adanya klaim kepemilikan lahan yang tengah ditangani di Ditreskrimum Polda NTB. Inilah sarana prasarana pendidikan yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui dinas instansi terkait. Namun belakangan bangunan yang menghabiskan anggaran 200 juta ini terbengkalai atau tidak difungsikan menyusul klaim kepemilikan lahan milik negara atau pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan penanganan kasusnya saat ini ditangani Ditkrimum Polda NTB. Awalnya dibangun hajatnya oleh Disperindak yang dimohonkan dari pemerintah desa Batu Layar Barat tahun 2018 yang lalu untuk lapak para pedagang untuk kuliner. Tetapi itu belum pernah dimanfaatkan sampai saat ini sehingga kami manfaatkan untuk kegiatan belajar anak daripada sia-sia bangunan uang rakyat yang 200 jutaan. Untuk pembangunan ini jadi lebih baik kami manfaatkan untuk pendidikan. Sudah dimanfaatkan ya? Sudah dimanfaatkan. Untuk apa itu? PAUD untuk TK? Kegiatan TK. Pihak pengelola PAUD dan warga duduk Batu Layar berharap persoalan klaim kepemilikan lahan di atas tempat berdirinya Sarpas Pendidikan dapat menemui titik terang hingga bangunan dapat digunakan kembali sesuai peruntukannya. Klaim sepihak kepemilikan lahan di kawasan pariwisata Pantai Duduk Batu Layar ini mulai muncul pada tahun 2019, padahal sejatinya masyarakat sudah menempati dan mengelola fisik lebih dahulu, yakni sejak tahun 2005 silam. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Memantapkan lintasan sirkuit MGPA menggelar 4 kegiatan sekaligus di sirkuit Mandalika. Berupa mengitari sirkuit Mandalika tersebut diklaim akan membentuk racing line terutama sebagai persiapan menuju ajang balap mobil. Selama persiapan menuju balap mobil di sirkuit Mandalika, MGPA terus menggodok lintasan sirkuit dengan menggelar berbagai kegiatan, diantaranya track day berupa slalom, handling test, drag racing hingga cruising atau mengitari sirkuit.
MGPA menilai kegiatan semacam ini terutama mengitari sirkuit akan berdampak bagus untuk lintasan, salah satunya racing line yang dibutuhkan roda 4 yang semakin lengket. Semakin seiring lintasan sirkuit terpakai, maka akan membuat lintasan sirkuit semakin bagus, terutama jika dilintasi kendaraan roda 4, maka akan memperlebar racing line yang dibutuhkan pembalap mobil dan motor pada lintasan. Kegiatan nasional, jadi mungkin bisa merasakanlah kepada teman-teman ke media untuk ini loh sirkuit Mandalika yang selama ini dipakai oleh MotoGP, WSBK gitu. Kalau lintasan tentu saja pasti ya ada membuat racing line khusus untuk roda 4. Jadi kita ada keberuntungan lah racing line-nya ini dipakai. Dengan semakin banyak kita menghindari sirkuit, berarti akan semakin bagus sirkuit yang terbentuk racing line-nya. Selain itu, dengan banyaknya orang yang datang ke sirkuit seperti saat ini, belasan pembalap nasional hingga para sponsor akan berdampak pada perekonomian dan kemajuan pariwisata khususnya di wilayah sirkuit. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, News NTB akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda susah melipat baju dan harus melakukannya dengan jumlah yang banyak? Jangan khawatir, saya punya cara yang jitu melipat baju dalam 5 detik. Pertama, rentangkan baju secara horizontal. Posisi badan ada di sisi kanan baju. Tentukan titik A. Caranya, ambil garis tengah pada baju arah vertikal. Selanjutnya, titik B berada pada bagian lengan dan titik C di ujung bawah kaos. Titik A, B, dan C terletak pada satu garis yang sama, yaitu garis horizontal pada baju. Letakkan tangan kiri Anda di titik A dan tangan kanan Anda di titik B. Ayunkan tangan kanan yang sudah memegang titik B ke titik C. Putar kedua tangan Anda, tangan kiri ke arah kiri, dan tangan kanan ke arah kanan Anda. Lalu luruskan lengan kiri baju sejajar dengan lengan kanan. It's a wrap. Baju Anda rapi dalam 5 detik. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Aha, jangan panik. Pastikan Anda tenang dan tidak tergesa-gesa. Langsung periksa bagasi Anda, dongkrak, ambil kunci ban, dan ambil ban cadangan. Masukkan dongkrak ke dalam kolong mobil. Pastikan dongkrak diletakkan pada posisi yang tepat supaya dongkrak dapat menahan beban mobil dengan baik. Naikkan dongkrak dengan ketinggian yang secukupnya. Buka ban yang bocor dengan menggunakan kunci ban. Buka keempat baut dengan menggunakan kunci T secara menyilang. Dan ban pun terlepas. Sulit dan berat memasang ban cadangan? Jangan sedih, gunakan kaki Anda sebagai penopang ban, sehingga memudahkan Anda memasang ban ke mobil. Pasang kembali keempat baut dan mobil siap meluncur kembali. Selamat mencoba dan sampai jumpa.
Anda masih bersama News NTB pemirsa. Humas Polda NTB mengikuti dialog publik yang diselenggarakan Mabes Polri secara virtual. Acara ini dihadiri pimpinan organisasi media dan juga jurnalis di Nusa Tenggara Barat. Dialog publik bertajuk Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Jurnalis yang diselenggarakan Mabes Polri, dan kegiatan ini diikuti secara virtual oleh seluruh Polda dan Polres jajaran se-Indonesia termasuk Polda NTB. Hadir dalam acara dialog publik dengan tema Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Jurnalis ini, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Teddy Ristiawan, sejumlah perwira dan pimpinan organisasi wartawan dan jurnalis. Narasumber atau pemateri dialog publik dari perwakilan Dewan Pers, petinggi Polri, dan akademisi menekankan MOU atau Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kapolri terkait wartawan mendapatkan perlindungan hukum dan tidak bisa dipidanakan karena hasil karya jurnalistiknya. Perjalanan Polri nanti untuk subtema kemudian tanggalnya sekitar 29 Mei sampai dengan 15 Juni untuk pendaftarannya, sampai dengan di dalam penjurian ada beberapa kategori melalui media sosial. Di situ salah satunya ada TikTok, ada video pendek dan sebagainya. Sebagai kesimpulan atau output dari pelaksanaan dialog publik Kemerdekaan Pers dan Perlindungan Jurnalis, Divisi Humas Polri melalui Humas Polda NTB menyelenggarakan sayembara atau lomba membuat karya jurnalistik berkaitan tema dialog dengan berbagai hadiah untuk para pemenang lomba. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, selain tawarkan pesona alam dengan hamparan pasir putihnya, Pantai Selong Belanak merupakan satu di antara destinasi wisata yang diburu pengunjung untuk menikmati sunset atau matahari tenggelam. Keindahan pantai di Lombok Tengah tidak hanya dapat dinikmati di kawasan Mandalika saja, namun di bagian barat Lombok Tengah sekitar 10 km dari Bandara Lombok, salah satunya di Pantai Selong Belanak juga tak kalah indah. Selain menawarkan hamparan pasir putih, para pengunjung juga dapat menikmati pesona matahari tenggelam atau sunset. Tak ayal keindahan pantai yang lengkap mampu memikat wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke pantai ini. Selain itu, Pantai Selong Belanak juga menjadi pantai andalan bagi para peselancar untuk bermain surfing karena ombak di tempat ini cukup menantang. Salah satu pengunjung mengaku terpukau dengan keindahan Pantai Selong Belanak. Pantainya bagus, terus kayak di Bali-Bali gitu gak sih? Terus pemandangannya bagus banget buat sunsetan. Okay. Kalau bisa, mumpung pantainya bagus, terus suasananya juga enak. Kalau bisa yang di depannya itu dibersihin supaya kan kalau orang-orang datang juga, apalagi kayak turis-turis di luar atau mungkin kan banyak juga turis yang berkunjung ke sini. Pengunjung berharap keindahan dan kebersihan pantai ini dapat terus dijaga. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda ingin menikmati sensasi berziarah sambil berwisata air terjun, maka Anda harus mengunjungi air terjun Gunung Janggut untuk berwisata dan juga ziarah makam. Kedua sensasi ini hanya bisa dinikmati di kawasan utara Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Air terjun Gunung Janggut salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi masyarakat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain keindahan dan panorama alam yang cukup menakjubkan, objek wisata Gunung Janggut ini juga terbilang unik. Keindahan air terjun ini tidak kalah dengan Benang Stukel maupun Benang Kelambu karena letaknya juga tidak jauh dari Benang Stukel. Para wisatawan yang menikmati liburan di objek wisata Gunung Janggut tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan ziarah makam di atas air terjun. Makam tersebut oleh warga sekitar diyakini merupakan seorang wali asal Mekah yang pernah berdakwah di Lombok sehingga dianggap makam keramat. Bagi pengunjung yang ingin langsung mandi di air terjun, pengunjung akan menuruni anak tangga yang terbuat dari kayu yang dibuat permanen untuk bisa sampai di bawah kolam air terjun tersebut. Kami sedang merancang lokasi ini sebagai dengan tema kelompok. Jadi sasaran kami pasarnya adalah kelompok-kelompok seperti SD,
SMP, SMA, satu kelas dengan paket-paket tersendiri. Wisata edukasi juga ya? Bisa menjadi wisata, makanya itu menjadi paket nanti. Untuk bisa sampai di air terjun Gunung Janggot, pengunjung cukup menggunakan sepeda motor menuju jurusan air terjun Benang Setokal. Lihat papan nama yang terpampang di sebelah kanan masjid terakhir menuju air terjun Benang Setokal, kemudian belok kanan atau bisa langsung menanyakan kepada warga setempat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, News NTB akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Jika jeans Anda terkena noda, jangan khawatir. Contohnya jika jeans Anda terkena permen karet. Letakkan es pada jeans sehingga permen karet membeku. Lalu angkat permen karet yang telah membeku tadi perlahan-lahan. Saat mencuci, balik sisi dalam jeans agar warna jeans tetap terjaga. Jika Anda menggunakan mesin cuci, kancingkan dan kaitkan resleting agar tidak membuat jeans berubah bentuk. Setelah selesai mencuci, jemur jeans Anda di tempat yang tidak terkena langsung sinar matahari untuk mencegah rusaknya warna dari jeans. Dalam menyetrika jeans, balik bagian dalam menjadi bagian luar dan suhu alat penyetrika tidak terlalu panas. Nah, itulah tadi tips merawat jeans. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Bau rokok pada mobil pasti menyebalkan. Anda ingin tahu cara ampuh menghilangkan bau tersebut? Mari kita hilangkan bersama-sama. Yang pertama, jangan memakai pengharum mobil karena akan menyebabkan bau dan jamur pada lapisan dalam mobil Anda. Ada cara yang lebih ampuh. Siapkan 1 mangkok, 2 wadah kecil, 2 handuk kecil, dan vinegar. Tuangkan vinegar secukupnya ke dalam mangkok. Masukkan 2 handuk kecil ke dalam mangkok yang sudah diisi vinegar. Selanjutnya, peras handuk dan simpan kedua handuk tersebut ke dalam wadah yang sudah tersedia. Dan wadah siap digunakan. Letakkan wadah di bawah dashboard dan satunya lagi di bawah jok mobil Anda. Diamkan selama 10 menit dan bau rokok pergi jauh dari mobil Anda. Selamat mencoba dan sampai jumpa. Anda masih bersama News NTB pemirsa. Pantai Telawas di Kabupaten Lombok Tengah satu di antara destinasi wisata yang diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Di objek wisata ini, para pengunjung dapat bersuah foto dengan latar belakang pesona alam yang menakjubkan. Pantai Telawas terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, merupakan salah satu daya tarik wisata berupa pantai dan alam perbukitan yang masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam dengan luas 35,90 hektar. Kawasan Taman Wisata Alam Telawas ini masuk dalam pengelolaan BKSDA Provinsi NTB di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk berkunjung ke Pantai Telawas diperlukan waktu sekitar 40 menit dari Pantai Kuta Mandalika ke arah barat dengan melewati Jalan Kuta, Selong Belanak, dan Pantai Mawi serta Pantai Semeti. Bagi pengunjung, Pantai Telawas merupakan incaran untuk spot foto dengan panorama pantai dan barisan perbukitan. Itu pantai yang didominasi oleh bebatuan, seperti yang terlihat di belakang kita, yaitu bebatuannya berbentuk seperti tandingan. Ini adalah Pantai Telawas ya, atau bisa juga disebut dengan Raja Ampatnya Lombok. Jadi untuk menuju ke sini itu dibutuhkan sedikit perjuangan, mulai dari melewati pesisir pantai, bebatuan, sampai mendaki sedikit bukit-bukit terjal agar sampai ke tempat ini.
Untuk mencapai lokasi, pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 bagi pengguna mobil. Bagi wisata yang berkunjung ke Pantai Telawas, disarankan untuk membawa perbekalan makanan sendiri karena di objek wisata ini belum ada pedagang. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Objek wisata Taman Nasional Bantimurung Bulu Sangkar merupakan salah satu di antara geopark yang ada di Maros. Selain menikmati Sky Bridge dan juga kupu-kupu Helena D dari atas ketinggian hampir 50 meter, pengunjung dapat berjalan di atas jembatan sambil menikmati pemandangan. Ini dia tujuan saya berikutnya menikmati geopark yang ada di Maros, Sky Bridge Helena. Sky Bridge Helena yang masih di dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung. Wah, ternyata tak hanya orang dewasa saja yang bisa menikmati Cars dari Sky Bridge ini. Ada anak-anak juga. Ya, anak-anak memang diperbolehkan asalkan sudah bisa berjalan sendiri tanpa dipapah. Anak kecil saja berani, saya pun tak mau ketinggalan. Saya langsung menikmati indahnya pemandangan Cars dari atas jembatan. Tinggi jembatan Helena sekitar 100 meter di atas permukaan air laut dengan panjang lintasan 50 meter. Tiap pengunjung yang datang harus menggunakan alat keselamatan dan diikat ke tali pengaman sesuai standar keamanan agar terhindar dari kecelakaan. Selain menikmati adrenalin berjalan di lintasan, pengunjung juga dapat menikmati ratusan bahkan ribuan penangkaran kupu-kupu yang ada di bawahnya. Karena sudah menjajal tingginya jembatan Helena, kini saatnya saya melihat kecantikan sejatinya Helena. Ya, Helena, penghuni Taman Nasional ini. Kupu-kupu Raja Helena atau dengan nama latinnya Troid Helena lanius. Kupu-kupu Raja ini memiliki ciri khas ukurannya yang cukup besar, warnanya pun dominan hitam dan kuning. Ukuran kupu-kupu jantan pada umumnya lebih kecil dibandingkan betina. Perbedaan warna sayap betina dengan jantan adalah bagian sayap belakang terdapat titik hitam besar dan pinggiran sayap berbentuk gelombang. Bedanya apa sih, Mas? Kupu-kupu yang ada di wilayah misalkan Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi? Dari warna, ada beberapa juga dari ukurannya, tapi yang paling khas itu dari warnanya. Salah satunya seperti yang hitam putih ini jenis Idea blancardi, itu endemik Sulawesi. Yang hitam itu di pojokan? Itu Troides halipron. Troides halipron. Susah-susah ya, Mas, namanya ya. Ih, ngingetnya gimana? Ya pemirsa, tradisi hadok atau tinjau tradisional menjadi tradisi turun-temurun di Desa Atakore, Nusa Tenggara Timur. Atraksi hadok ini selalu dilakukan sebagai atraksi budaya saat hasil panen warga yang melimpah. Desa Atakore merupakan salah satu desa yang terletak di Lembata, sebuah pulau di sebelah timur Flores. Saya disambut dengan hadok, yaitu tradisi tinju ala Lembata. Hadok dimulai dengan berdirinya 2 orang di tengah arena pertarungan yang bertugas sebagai wasit untuk mengawasi jalannya pertarungan, menentukan pemenang sekaligus melerai bila terjadi kericuhan. Hadok ronde pertama dilakukan oleh 2 petarung cilik. Hadok biasanya digelar setelah Bako Mehede, yaitu acara syukur hasil panen kebun yang telah diwariskan nenek moyang secara turun-temurun. Nah, setelah tadi anak-anak kecil yang jadi peserta hadoknya, kali ini yang lebih dewasa nih, orang dewasa. Pasti lebih seru lagi. Cara ngajaknya pakai bahu. Sop, berantem sop. Tak seperti teknik tinju pada umumnya. Dalam hadok, bagian tubuh yang bisa dipukul adalah bagian perut ke atas. Dan bagian yang paling diincar adalah bagian muka lawan. Semakin banyak bagian muka dipukul, semakin besar kemungkinannya untuk menang. Kali ini kayaknya ketuanya
banget. Rame. Nih lihat tuh kan tadi bahunya tuh disenggol. Jadi cara ngajaknya tuh pakai bahu, disenggol gitu. Itu tandanya ngajakin bertanding. Mamanya udah gak sabar tuh kan mulai, padahal digajakin salaman dulu. Udah panas. Kali ini benar-benar lah, ini paling terakhir, paling klimaks. Bapaknya kasihan. Ya bapaknya jatuh. Nilai yang dicapai oleh Bapak Lagar adalah 100 dan oleh Bapak Nimo itu 99,99. Ya, pemirsa, serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyus NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.